rasa sayang saya ke istri saya, ini rasa sayang saya ke anak saya. Siang hari ini kita sudah selesai sidang pertama ya di nomor perkara 578 PDTG Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu agendanya mediasi. Namun perlu kami sampaikan, penggugat prinsipalnya tidak hadir, hanya diwakili oleh dua kuasa hukumnya. Jadi belum ada hal apapun, hanya menyampaikan bahwa next sidang kita langsung melakukan proses mediasi dengan Imelda mediatornya. Tapi kecewa nggak sih nggak hadir Kecewa sedikit, tapi nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kan bahaya juga. Jadi beliau ini ngikutin alur aja. Tadi alasannya kenapa, Bang? Apa? Alasan tidak hadir? Ya mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukumnya, tapi hari ini beliau secara gentleman hadir hari sidang pertama ya. Itulah kenapa kecewanya itu. Beliau yang mendalilkan penggugat, tapi beliau tidak hadir. Harusnya beliau mendalilkan gugatannya, capek mengkonsep gugatan, harusnya hadir dong. Artinya biar lebih clear di mana masalahnya. Jangan-jangan yang didalilkan sama si penggugat itu ternyata faktanya tidak sesuai loh. Ya, bisa aja kan seperti itu. Justru kami pengen ada titik terang, harusnya hari ini ketemulah antara penggugat Mbak Jelo dengan Bang Martin sebagai tergugat. Tapi ketidakhadirannya Gigit ini sih ada mengungkap kemungkinan damai jabatan. Kalau dari Rama sendiri, Lihat yang paling dalam. Saya mengharapkan yang tadi katakan tahu aja. Cuman ya pertanyaan tadi intinya kita nanti akan segera diinfokan oleh pengadilan terkait jadwal mediasi ya. Jadi mediasi sudah ditunjuk, jadi nanti ya kelihatan di mediasi nanti. Dan tadi majelis hakim menyarankan mewajibkan si penggugat juga hadir. Kita juga secara prinsip siap untuk hadir juga. Tapi untuk Martin sendiri, gimana Martin? Kepengen gugatan ini dibatalin atau gimana? Atau memang? Kalau dari klien kami sih melihat alur aja nanti. Jadi kita nggak bisa jawab. Tapi kalau dari hati yang paling dalam pastinya semuanya menginginkan yang baik-baik saja. Tidak ada yang aneh-aneh lah. Dari lubuk hati yang paling dalam. Untuk Tapi Martin sendiri coba. Martin sendiri ada jawaban? Ada nanti sidang gugatan ini? ya, Kepengen kembali lagi atau gimana? pertama soal gugatan ini pasti saya kaget ya. Karena kenapa waktu pas-pasan dengan kita yang sudah bayar, lalu kenapa di posisi jadi juga gitu aja sih. tapi dalam gugatannya itu sendiri alasan Majelo menggugat Martin. Ada 3 poin secara garis besar mungkin kita sampaikan. Bang Martin dianggap tidak bertanggung jawab. Padahal kalau kita runut ke belakang, beliau reaksi speak up, ya akhirnya menjadi ramai seperti ini. Istrinya pergi bersama laki-laki lain. Oke. Beliau speak up, artinya itu bertanggung jawab. Kalau beliau nggak bertanggung jawab, nggak mungkin beliau speak up. Jadi ramai kayak gini. Karena saking bertanggung jawabnya beliau sebagai seorang suami, makanya beliau begini nih. Kenapa harus pergi sama orang lain? Kenapa nggak bilang? Kenapa bilangnya pergi sama si C tapi faktanya sama si A itu? Artinya itu bentuk rasa tanggung jawab Bang Martin terhadap Jelo sebagai istrinya. Artinya itu sudah terbantahkan ya di situ. Tapi Martin akan pertahankan nggak ini? Ya, intinya mempertahankan atau tidak melihat nanti, melihat alur ombak. Ombak kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nanti kalau si penggugatnya, si Jelo datang mungkin bisa kita kelihatan. Kalau sekarang kan ya dia mau bertahan apapun itu, kalau perahunya udah karang kan susah juga. Jadi intinya terkait apakah akan bertahan atau lanjut atau sebagainya, kita lihat nanti di pas mediasi saja. Kecewa nggak sih dari penggugat nggak hadir Misalkan video yang keluar? setelah dia pergi ke Thailand. Artinya udah nggak ada komunikasi juga nih, Bang Martin, meskipun itu komunikasinya untuk anak gitu. Oh, masih komunikasi.
Ya karena anak masih dalam pengasuhan beliau, masih tinggal bersama beliau, otomatis Jelo masih ada komunikasi yang berkaitan dengan anak, menanyakan itu aja komunikasinya. Cuman komunikasi yang dia pergi sama Mr. A itu butuh penjelasan. Bang Jelo tuh, Bang Martin tuh, Jelo butuh klarifikasi secara langsung ke beliau, makanya harapannya hari ini hadir, jadi bisa langsung nih ketemu. Tahu nih Iya siapa kan? nih sebenarnya. Justru kita belum menyelesaikan permasalahan itu, timbullah ini. Gitu. Itu kesempatan hadir Jelo dan Martin di sini itu sebetulnya akan terlihat nanti mau dibawa kemana arah rumah tangganya. Oh, berarti dalam artian sikapnya Bang Martin sendiri yang speak up di sosial media itu menjadi salah satu alasan bagi Mbak Jelo menggugat. Ada hubungannya nggak? Ya, pasti ada korelasi itu. Justru ini menjadi satu tanda tanya buat kita. Kok kalau kita runut nih nyambung nih, gitu kan? Setelah pergi ada ini, gitu. Jadi ya, petunjuk-petunjuknya jelas, gitu. Petunjuk-petunjuknya jelas. Namun saat ini kami fokus untuk proses perceraian aja dulu. Bagaimana nanti karena hakim menyampaikan berdasarkan Perma nomor 1 2016 bahwa wajib mediasi. Wajib masing-masing prinsipal hadir untuk yang mengungkapkan apa sebetulnya yang terjadi. Jangan-jangan dalil di dalam gugatan tidak sesuai dengan faktanya, kan bisa aja seperti itu. Makanya hakim wajib kedua prinsipal ini hadir di depan beliau. Namun saat ini prinsipalnya tidak hadir. Jadi nanti dilanjutkan sidang berikutnya. Martin, maaf ya, kan waktu itu sempat nafkah dikasih cuma 500 kok. itu siapa yang ngomong? Nggak benar nggak itu? Nah, siapa yang ngomong dari siapa? Enggak, kabarnya. Oh, berarti begini ya, kami bantu. Kalau masalah nafkah apapun itu, 500 ataupun 500 juta ataupun 500 ribu itu kan hanya nominal. Yang pasti apakah dia menafkahi atau tidak, itu aja poinnya. Ya, oke. Klien kami selama ini menafkahi. Jadi kalau ada isu-isu nafkah 500 ribu itu dari siapa, kabar tahu. Yang jelas klien kami selalu menafkahi istrinya, baik lahir maupun batin. Pada saat itu ya, sebelum dia mengeluarkan diri atau meninggalkan keluarga. Oke, mungkin Martin bisa membantahnya mungkin. Ya bahwa itu tidak benar gitu. Kamu Saya pribadi dari dulu bagi saya yang memang tidak benar. Kenapa harus saya hadapi dengan serius gitu? Ya kalau misalnya memang nggak benar dan orang sekeliling saya tahu gitu saya kayak gitu, saya nggak perlu repot-repot untuk bikin A, B, C, D sih. Karena yang tahu kan saya keluarga besar dan rekan saya yang bisa menceritanya orangnya pada muslim. Itu aja sih, saya simpel itu. Jelas ini rasa sayang saya ke istri saya, ini rasa sayang saya ke anak saya. Ya, jadi makanya saya sangat menyayangkan kenapa banyak tuduhan yang dibalikin ke saya, terus ini semua yang buat siapa? Saya kecewa aja sih. Untuk masalah pertanyaan tadi mau dihapus atau enggak, itu belum ada di pikiran saya sih. Martin, ini kan kata pengacara dari pihak sebelah katanya Mbak Jelo itu sakit hari ini. Akan coba menanyakan kabarnya kan mungkin ke sebelah? Mungkin akan saya tanyakan karena tadi malam ada yang nge-tag saya di Instagram, dia lagi manggung gitu. Ya mungkin kecapean kali ya. Kecapean manggung. Dan kami tambahkan sedikit, waktu itu Jelo ini membuat video statement, mungkin jenis klarifikasi di sosmednya dia, yang menurut kami ini kok malah membela orang lain, bukan malah membela suaminya sendiri. Sampai hari ini adalah suaminya yang masih sah. Artinya ini kok seakan-akan dia menyalahkan si klien kami, Mas Martin, demi untuk membela yang lain. Jadi maksud saya ini sesungguh aneh gitu. Kalau dibilang klarifikasi dari A yang kemarin klarifikasi konferensi pers ya terkait isu ini, mereka katanya nggak mau diikut-ikutkan dan melarang kami. Kalau memang nggak berasa, ngapain melarang kami untuk melakukan konferensi pers dan lain sebagainya? Mungkin room tour di TV, kayak room tour kemana, kayak itu hak kami dan hak klien kami.